Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wastu Kancana Podcast. Ini merupakan podcast pertama di STT Wastu Kancana. Ini episode pertama. Jadi insya Allah kedepannya kita mungkin akan adakan kegiatan rutin mengenai podcast. Tema-temanya mungkin saling bergantian gitu ya, dari mulai pendidikan maupun mungkin hal-hal yang lain. Nah, untuk episode pertama ini kita akan coba membahas mengenai kegiatan program penerimaan mahasiswa baru untuk STT Wastu Kancana Purwakarta. Saat ini saya ditemani oleh Pak Teguh. Beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Informatika dan beliau juga dan saya juga kami adalah panitia dari penerimaan mahasiswa baru STT Wastu Kancana Purwakarta. Kami di sini dan Pak Teguh khususnya akan coba menjelaskan kira-kira bagaimana strategi STT Wastu Kancana untuk mempromosikan kampus STT Wastu Kancana kepada masyarakat Purwakarta. Nah, mungkin Pak Teguh kira-kira apa saja nih media promosi yang mungkin telah dilakukan oleh STT Wastu Kancana ini? Oke, terima kasih Pak Raffi atas kesempatannya. Baik, mungkin untuk mendiskusikan perihal promosi yang dilakukan oleh Wastu Kancana, kita sudah ada beberapa promosi Pak Raffi. Yang pertama biasanya kita menggunakan media brosur, lalu juga kita juga sudah mulai menyusun dan memposting lewat beberapa media sosial yang kita punya. Dan tentunya sebelum media-media ini juga kita sudah melakukan promosi ke sekolah-sekolah dalam bentuk penyebaran kalender dan juga penyebaran bloknot Pak Raffi. Betul. Jadi langsung jemput bola kita. Betul sekali. Tetapi kan itu nggak semua sekolah mungkin ya. Atau nggak semua siswa menerima informasi dari kalender ataupun dari bloknot. Nah, tentunya kita masih selain jemput bola, kita juga menyediakan media informasi lainnya. Kita memanfaatkan teknologi. Betul. Ya, salah satunya adalah brosur yang sudah kita susun, Pak Raffi. Nah, kita bisa melihat gimana informasi apa saja yang ada di brosur itu, Pak? Oke. Nah, untuk brosur di sini kita sudah merilis informasi yang ada di dalam brosur. Nah, salah satunya adalah di sini kita bisa melihat informasi yang ada di dalam brosur ini, yaitu adalah yang pertama mulai dari fasilitas, prestasi, dan juga ada program-program studi yang ada di dalam STT Wastu Kancana. Seperti itu Pak Raffi. Ada berapa gedung STT Wastu Kancana ini punya, Pak? Terkait dengan fasilitas untuk STT Wastu Kancana ini berlokasi di Jalan Cikopak. Nah, di sini ada 2 gedung Pak Raffi. Jadi ada kampus 1 dan ada juga kampus 2. Oke. Kita perkuliahan di kampus 1 kampus atau 2? Oh, kampus 1. Jelas. Oke, di kampus 2 ini ada apa, Pak? Kalau di kampus 2 di sini terdiri dari 3 lantai. Di situ ada beberapa fasilitas ya. Tentunya kalau misalkan event-event besar tentunya kita biasa laksanakan di lantai 3. Biasanya ada auditorium gitu. Ya, betul. Kampus 2 kita namakan juga Gedung Armur, Pak ya. Gedung Armur seperti itu. Kemudian program studi apa saja di STT Wastu Kancana ini, Pak? Untuk program studi di STT Wastu Kancana ini ada kita bagi menjadi 2 ya, ada prodi sarjana S1 dan juga ada prodi D3 untuk diplomanya. Nah, untuk sarjana S1 di sini ada prodi Teknik Informatika, ada prodi Teknik Industri dan juga ada prodi Teknik Mesin. Nah, untuk akreditasinya untuk D3 dulu. Nah, untuk D3 ada Teknik Tekstil dan ada Manajemen Industri. Kita ada Teknik Tekstil, Pak Teguh. Wah, ada sekali di sini. Kebetulan di Purwakarta itu kan banyak sekali pabrik-pabrik yang bergerak di bidang tekstil. Betul. Jadi ini kesempatan juga buat rekan-rekan atau masyarakat Purwakarta bisa bergabung di program studi teknik tekstil dan mungkin nanti penyerapan lulusan pun sangat cepat karena perusahaan yang bergerak di bidang tekstil itu sangat membutuhkan sekali lulusan dari program studi teknik tekstil. Ya. Kemudian apalagi Pak Teguh, di brosur ini ada akreditasi ini ya? Betul, di sini akreditasi kita juga ada akreditasi secara institusi dan juga ada akreditasi untuk prodinya. Di mana
institusi maupun prodi itu sudah legal ya, kita dirilis akreditasi Terakreditasi gitu ya betul. oleh Ban PT atau LAM ya. Ya, jadi di sini sudah keluar SK akreditasinya. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru tidak perlu khawatir untuk legalitas kampus kita sudah terakreditasi oleh Ban PT. Seperti Artinya mutu pendidikan di SCT Wastu Kancana ini sudah diakui dan oleh Ban PT begitu ya. Sudah standar dari Ban PT. Oke. Untuk biaya pendidikan berapa nih Pak Teguh? Nah, ini yang menarik. Di era sekarang Pak Raffi, pasti keluhan keluarga atau keluhan masyarakat adalah apabila melanjutkan perkuliahan itu biayanya sangat mahal. Betul, betul. Tetapi khususnya di SCT Wastu Kancana, biaya kuliah ini untuk S1 itu ada di angka 6 juta per semester itu. Oke. Dan nggak sampai situ. 6 juta ini bisa dicicil. Cicil 3 kali begitu ya. Dicicil 3 kali. Dimana kalau kampus-kampus lain biasanya harus full ya, di awal semester harus full. Kalau di SCT Wastu Kancana dicicil. Nah, untuk D3 berapa Pak? Untuk D3 tentunya lebih rendah di S1 ya. D3 ada di 3.750.000. Oh, ini cukup terjangkau. Betul, sangat terjangkau bagi masyarakat Purwakarta begitu. Betul. Ya. Kemudian di sudah pengembangan kampus itu yang dibayar 1 kali ya. Betul, itu di awal saja pendaftaran, gitu betul. Ya. Kalau S1 di angka 2.500.000, kalau D3 ada di angka 1,5. Ya. Kemudian waktu pendaftaran Pak dan waktu tes seleksi. Oke. Kapan itu Pak? Untuk pendaftaran kita ada di 1 Maret 2024 dan juga sampai 23 Agustus 2024. Jadi ada range waktu ya. Betul. Jadi berapa bulan Pak ya? Ya, dari mulai Maret sampai Agustus. Ya, sekitar 5 bulanan ya. Ya. Untuk waktu seleksi nih. Untuk waktu seleksinya terlepas dari bulan Agustus, masih ada di bulan Agustus, yaitu di hari Minggu 25 Agustus 2024. Oke. Kemudian kira-kira ini waktu kuliahnya itu saya lihat ada pagi malam, betul Pak Teguh? Betul sekali. Jadi di SCT Wastu Kancana ini karena lingkungan kita kan lingkungan industri ya Pak Raffi ya. Jadi tidak semua mahasiswa itu yang lulusan SMA, SMK, tapi ada juga yang sudah posisinya itu sudah bekerja Pak Raffi. Gitu ya. Sudah bekerja tapi tetap ingin melanjutkan perkuliahan. Nah, jadi otomatis waktu pelaksanaan kuliah di Wastu Kancana juga dibuat lebih fleksibel. Artinya ada kelas pagi dan kelas malam seperti itu. Biasanya kelas malam itu yang kelas karyawan yang mereka itu bekerja di pagi harinya. Betul gitu sekali ya. Kemudian untuk di kelas malam itu kalau yang misalkan bekerja di malam Pak Teguh bisa kelas pagi. Betul, bisa juga karena untuk yang karyawan ini kan nggak semua si pagi ya Pak Raffi ya. Kadang-kadang mereka juga harus masuk malam. Otomatis biasanya selesai shift 3 gitu ya, mereka lanjut lagi ke kampus ya untuk mengisi perkuliahan di pagi hari seperti itu. Jadi sebetulnya dalam satu angkatan itu cukup menarik gitu ya Pak Teguh ya. Jadi terkadang ada yang seumuran atau bahkan mungkin yang lebih senior begitu ya. Tapi hal itu juga menjadi sebagai daya tarik sendiri bagi mahasiswa Wastu Kancana. Dia juga bisa sharing pengalaman dan sebagainya. Ya. Betul sekali Pak Raffi. Jadi di SCT Wastu Kancana ini selain kuliahnya fleksibel, harganya terjangkau. Oke, baik. Kemudian untuk selain brosur nih, kira-kira bisa lihat informasi PMB itu di mana lagi Pak Teguh? Oh iya, perihal untuk media informasi ya Pak Raffi. Di kita kalau misalkan brosur kan dalam bentuk digital maupun fisik. Tetapi kalau misalkan ingin melihat media yang lebih detail, kita ada media sosial. Yang pertama tentunya ya media sosial yang banyak digunakan oleh generasi anak-anak muda sekarang, yaitu adalah media sosial TikTok ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa cek gitu ya TikTok SCT Wastu Kancana, kita search aja di sini @SCT Wastu Kancana. Jangan lupa diikuti Pak Teguh ya. Ya, jelas harus di-follow. Informasinya update. Ketika ada postingan baru kita bisa langsung tonton gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat ini masih ongoing Pak Raffi. Jadi setiap ada update kegiatan terus pasti ya akan terus upload. Ada kegiatan, fasilitas yang sudut-sudut kampus semua akan didokumentasikan di TikTok ini. Oke, selain TikTok ada apa lagi Pak Teguh media sosial yang kita punya nih?
Oke, selain TikTok, kita juga punya media sosial YouTube, Pak Raffi. Ya, dimana kalau di YouTube pasti lebih detail ya, lebih panjang. Kalau TikTok kan videonya singkat-singkat ya, Pak Raffi. Nah, kalau di YouTube itu videonya durasinya lebih panjang. Jadi teman-teman kalau mau lihat aktivitas-aktivitas STT yang lebih lengkap, lebih detail itu bisa di YouTube ya. Nah, dilihat di YouTube seperti itu. Contohnya itu ada apresiasi Kepala L-Dikti Wilayah 4 ya ke Betul, STT Wastu ya. Kencana di kegiatan Wisuda, ya. Jadi pada saat wisuda ke 24, kita langsung spesial dihadiri langsung oleh Ketua LDikti sekaligus memberikan apresiasi kepada STT Wastu Kencana Purwakarta. Kemudian kita alhamdulillah Pak Teguh ya, wisudanya kita sudah punya gedung 2 itu kan. Betul, di Armor di Jadi kampus 2. rekan-rekan mungkin jika nanti akan berwisuda itu kan tidak perlu ada biaya yang lebih besar lagi gitu ya untuk penyewaan tempat. Nah, karena kita memiliki tempat sendiri begitu ya. Betul. Jadi untuk fasilitas ini sudah tidak bisa diragukan kembali gitu ya. Nah, lalu selain YouTube kita juga ada media sosial lain yaitu adalah Instagram. Ya, di Instagram kita juga bisa cek @STT Wastu Kencana. Nah, di mana di Instagram ini juga sama ada informasi-informasi yang lebih detail juga gitu ya. Kalau misalkan video dari YouTube, TikTok itu kan masih based on video ya. Tapi kalau dari deskripsi penjelasan itu bisa dari Instagram. Oke, untuk kalau ada pertanyaan pun rekan-rekan nanti bisa langsung DM. Bisa DM ke adminnya, bisa DM. Baik DM admin ke IG, kemudian mungkin ke TikTok, komentar, atau mungkin di link YouTube STT Wastu Kencana ini. Jadi kalian silakan bertanya mengenai apapun mengenai STT Wastu Kencana atau mungkin khususnya mengenai pendaftaran. Dan jika memang kalian berminat, silakan langsung bisa datang langsung ke sini atau nanti bisa kalau misalkan jauh Pak Teguh atau rekan-rekannya ini bisa nggak online Pak Teguh? Oh ya, untuk PMB kita bisa lakukan langsung, jadi teman-teman bisa datang langsung ke kampus. Tapi kalau misalkan jauh dari Cikopak gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas PMB online. Jadi kita bisa daftar juga via online Pak Raffi. Pak, Cikopak itu daerah mana Pak? Takutnya ada yang ada yang ini Cikopak tuh daerah mana sih gitu? Cikopak ada di Sadang ya. Sadang ya, deket ya. Betul, Sadang. Dari tol Sadang jauh nggak Pak? Nggak, kalau misalkan keluar tol Sadang, misalkan ada yang dari luar Purwakarta ya, keluar tol Sadang itu tinggal belok kanan saja. Sebelum jembatan kita belok kanan. Jadi dekat banget ya ke akses tol ini. Betul, kalau misalkan dari keluar tol Sadang itu sangat dekat. Ya, kalau misalkan dari kota Purwakarta, berarti setelah jembatan layang belok kiri. Baik. Gitu. Juga ke pusat kota nggak jauh kan Pak ya? Betul. Sangat terjangkau dari segi jarak ya. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang berminat di sekolah di STT Wastu Kencana dan tinggalnya mungkin di luar Purwakarta dan punya akses mobil itu bisa lebih dekat gitu lebih dekat, lebih terjangkau. Jadi jangan ragu-ragu, silakan kami bergabung dengan kami di STT Wastu Kencana Purwakarta begitu. Kemudian mungkin kita punya icon Pak Teguh ya. Oh iya, yang di belakang ini belakang ini tuh pemuda gitu ya. Artinya ini diambil dari nama Wastu Kencana yaitu Ruhyang Niskala Wastu Kencana. Yaitu jadi ya mungkin yang bisa rekan-rekan sejarah mengenai Wastu Kencana biar lebih detailnya gitu ya, atau mungkin nanti kita adakan sesi khusus gitu ya mengenai sejarah dari STT Wastu Kencana atau dari Raja Sunda gitu ya, yaitu Ruhyang Niskala Wastu Kencana. Mungkin itu Pak Teguh yang bisa disampaikan di episode pertama ini. Kira-kira ada lagi yang akan disampaikan Pak? Cukup Pak Raffi. Cukup ya. Baik rekan-rekan semua, begitu yang bisa saya sampaikan dan Pak Teguh sampaikan di episode pertama kali ini mengenai kegiatan penerimaan mahasiswa baru 2024 STT Wastu Kencana Purwakarta. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Kita akan membahas berbagai macam topik mungkin ke depannya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.